Lagi-lagi mafia tanah. Sekarang ini marak sekali mafia tanah walaupun banyak sekali lembaga atau yang katanya satgas lah apa itu dibentuk, tapi tetap saja terjadi mafia tanah ini. Bersama saya Dr. Anda Risma Situmorang yang sedang berperang head to head dengan mafia tanah. Saya bilang head to head karena ini mungkin kasus yang beliau tangani sudah ulang tahun ketiga, 3 tahun berapa bulan gitu seingat saya. Dan saya juga ingat ketika beliau mengawal betul ini di Polres Jakarta Selatan. Apa kabar kakakku? Pasti sehat ya, kan? pasti sehat dan harus selalu sehat untuk selalu kuat. Ya. Dan untuk yang topik yang kita bahas kali ini, itu kakak harus menjadi eksavator ya? Iya harus. Karena yang dilawan head to head dengan kakak adalah mafia tanah. Mafia tanah. Yang mafia tanah yang mungkin agak ngeri-ngeri sedap juga mereka. Ya, kalau tidak punya kekuatan dan iman kepada Tuhan, mungkin akan mundur Rizka berhadapan seperti melawan mafia tanah, apalagi yang sudah residivis. Oh, sudah residivis. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu Kak, pendapat kakak tentang mafia tanah itu apa? Ya. Jadi saya melihat kasus-kasus mafia tanah ini seperti ini ya. Jadi mafia ini kan sudah sangat terstruktur ya. Jadi dia melibatkan para pelaku-pelaku, bisa memunculkan figura, tapi juga melibatkan notaris PPAT. Ini yang saya sangat kecewa. Itu mata rantai mereka tuh. Mata rantai. Notaris itu kan sarjana hukum. Lebih tinggi lagi, dia lebih tingkatannya lagi PPAT. Untuk membuat transaksi benda tak bergerak seperti tanah kan mesti PPAT. Tidak gampang, tidak mudah mereka bisa menempati di wilayah Jakarta. Tapi kenapa integritas moral, bahkan kalau saya katakan, saya duga mereka terlibat dalam mafia tanah. Seperti yang sudah terungkap sebelumnya kan, justru notaris itu pun menjadi bagian dari mafia. Karena mereka adalah elemen penting juga ya untuk transaksi. Betul, apa gitu. Tanpa akta-akta yang dibuat oleh notaris itu, maka mafia tanah itu tidak akan bisa mengambil paksa ataupun menguasai sertifikat tanah daripada si korbannya. Kak, apakah menurut kakak mafia tanah bisa diberantas di Indonesia? Ya gampang jawaban saya. Pasti bisa. Apa bedanya narkoba? Tinggal tutup pabriknya kan. Tapi berapa yang dirugikan? Siapa para pelakunya? Sama dengan ini mafia tanah. Kan gampang. Tapi di Republik ini yang bisa diberantas misalnya kalau korbannya itu orang tuanya Pak Dino Patijalal. Kalau artis Nurina Jubir itu berbondong-bondong, baik Kapolri, Presisi, baik Menteri, ATR, AHY. Coba kalau seperti yang saya bela ini, masyarakat yatim piatu, mau nggak mereka menegakkan kebenaran? Saya tantang. Baik Polri maupun Menteri BPN, ATR, Menko Polhukam, Kapolda, saya tantang kalau mau menangkap mafia tanah ini. Itu integritas dan kesungguhan. Nah itu, jadi bukan hal sulit. Itu masalah gampang. Asal mau gitu kan. Asal mau. Penjahatnya depan mata kok. Lah ini terduganya ada di Lapas Cipinang. Dan sudah beberapa kali memakan korban dan sudah diputus pengadilan. Jadi ini adalah masalah niat daripada para penyidik mau memberantas apa tidak. Itu sih menurut saya. Jadi bukan persoalan yang sulit dan bukan ngejelimet juga kayak sebenarnya ya. Sekarang notaris, katakanlah misalnya notaris kayak kasus yang ini yang menimpa Reni Burhan, korban mafia tanah dari para pelaku komplotan Arnold Syahaya. Jadi Arnold ini sudah beberapa putusan di Jakarta Selatan. Nih, bahkan Kapolda sendiri mengatakan polisi tangkap 7 mafia tanah modus penipuan sertifikat. Di sini dikatakan antara lain Arnold Yosef JJ Syahaya. Di sini muncul lagi di berita satu lagi, Arnold JJ Syahaya ini merupakan residivis. Jadi sudah berkali-kali dan berulang-ulang korban. Dan kalau ditanya di Polda, sebut nama Arnold, semua sudah langsung ketahui, oh dia lagi. Jadi sebenarnya terduganya, tersangkanya dari depan mata penyidik, tinggal mau apa tidak ditangkap dan dijadikan tersangka. Tapi bukan persoalan mau atau tidak mau juga Kak, kayaknya. Ini orang dipelihara atau bagaimana kalau menurut Kakak? Nah itu saya nggak tahu Rizka ya, itu saya nggak ngerti. Namanya komplotan mafia kan, mafioso. Kalau udah komplotan mungkin ada pemeliharanya, ada pendananya, saya nggak tahu lah. Yang pasti kalau saya sebagai advokat,
ketika ada dugaan tindak pidana ya, seperti yang saya laporkan pada tahun 2021 Februari, jadi LP saya ini sudah berulang tahun yang ketiga 5 bulan ya, dilaporkan di Polda Metro Jaya 23 Februari 2021. Sampai sekarang masih tahap penyidikan. Padahal bukti yang sudah kita berikan lebih dari cukup, bukan lagi 2, tapi 20 lebih. Bahkan kami pun mendapatkan aliran dana rekening dari BCA. Nah ini, dana ini seolah-olah ada transfer ke korban. Tapi di hari yang sama, tanggal yang sama, saat yang sama, uang itu kembali ke komplotan mafia. Ke pengacara mafia, langsung kepada Arnold, ke istrinya. Dan ini sudah diperiksa di lab krim. Dinyatakan tanda tangan korban Reni Burhan adalah non-identik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai notaris. Notaris itu membuat beberapa akta, ya, antara lain misalnya akta itu dikatakan Reni Burhan tidak memiliki anak ataupun suami. Oke lah, notaris bisa bilang itu kehendak para pihak. Tapi akta kedua dibuat pengakuan utang dengan jaminan. Nah, pengakuan utang dengan jaminan diikuti dengan kuasa menjual. Kuasa menjual diikuti dengan kuasa mengosongkan. Coba saya tanya Rizka dulu. Yang berhak untuk mengosongkan suatu objek perjanjian utang piutang atau jual beli, apakah notaris atau pengadilan? Nah, ini kan sebenarnya sudah ketahuan niat jahat daripada si notarisnya. Dan itu semua akta-akta yang dibuat di hadapan notaris ya, kata-katanya di hadapan, ternyata terbukti non identik kok. Udah ada lab krim loh. Di sini hasil pemeriksaan lab krim, laboratorium kriminal forensik ya, kriminalistik ya. Nah, di sini dikatakan tanda tangannya non identik. Dari 12 dokumen yang ditandatangani dibuat notaris dan pemindahan uang itu non identik. Makanya saya tertawa saja sama penyidik ketika saya katakan, lah itu kan tersangkanya depan mata dan penyidik tinggal pergi ke lapas menetapkan tersangka. Di mana kesulitannya penyidik? Bukan unsur pidananya yang tidak kelihatan atau pasalnya. Udah ada keterangan ahli pidana dari UI. Nah, itu jadi kembali lagi kan mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau ya, yang pasti memang perkara ini adalah pro bono. Karena saya membantu anak yatim piatu yang ibunya sudah menjadi korban dari komplotan mafia tanah. Nah, itu saya sudah berkirim surat ke Menko Polhukam, kepada Kapolri, berkali-kali kepada Reskrim, sudah pernah juga diperiksa Karwasidik Bapak Iwan, para penyidik disuruh gelar perkara di mana unsurnya yang tidak bisa masuk pasal-pasal. Dan terakhir saya mengirimkan surat kepada Bapak Menteri Agraria ATR Bapak AHY ya, karena saya tertarik baru-baru ini beliau membantu artis Nirina Jubir untuk mengembalikan sertifikatnya. Jadi saya sedang berusaha untuk para pejabat-pejabat itu kalau mau concern membasmi mafia tanah, buktikan bahwa perlindungan itu tidak hanya kepada pejabat tinggi, kepada artis, tapi cobalah berikan perlindungan kepada anak yatim piatu yang tidak memiliki uang, tapi nyata mereka adalah korban dari komplotan mafia tanah. Itu saya tantang. Ya. Kak, terkait dengan kasus yang sedang kakak tanganin ini, ya apa lagi Kak yang kakak lakukan selain melaporkan ke kan sekarang masih di Polres Jakarta Selatan ya, di Polda ya. Ya. Dan juga ada beberapa tindakan yang kakak lakukan untuk membela klien kakak. Apalagi Kak? Ya, selain tentu saya berjuang mengajukan ahli pidana, ahli kenotariatan, karena ini sungguh kelihatan Rizka. Saya punya utang ke Rizka, saya jaminkan handphone atau tanah saya. Kalau saya tidak bisa bayar, notaris kan tidak bisa mengikuti dengan kuasa menjual, lalu diikuti dengan kuasa mengosongkan. Itu kan sudah jelas salah ya. Salah. Dari segi konstruksi hukumnya pun sudah salah. Karena namanya utang piutang itu menjadi uang prestasi dan harus ada HT, ikatan hipotek akta. Tidak lantas si notaris ini bisa memberikan kuasa mengosongkan. Itu sudah salah, dia sebagai melanggar undang-undang jabatan notaris itu. Itu pun saya laporkan juga sebagai terlapor Laurencia Notaris Jakarta Selatan. Nah itu, jadi selain itu tentu kita berjuang juga menggugat secara perdata ya. Kalau secara perdata saya pikir relatif lebih jelas penegakan hukumnya ya. Karena hakim perdata itu tinggal melihat apakah akta-akta ini dibuat sudah sesuai aturan apa tidak. Seperti saya katakan tadi,
Kalau dia utang piutang dengan jaminan 2 sertifikat, salah kalau diikuti dengan kuasa menjual. Apalagi kuasa mutlak. Itu boleh tanya kepada ahlinya. Kuasa mutlak itu sudah dilarang untuk memindahkan hak. Tidak boleh. Lah, segitu aja kok polisi masih membolehkan. Dan ini sekarang boleh nanti dikonfirmasi ya ke Kanit ya. Ke unit 1 Harda ya. Ke unit 1 Harda kasubditnya Ibu Ratna Kuratu Aini ya. Ini ada saya pegang di sini adalah bukti di mana para preman ini. Jadi dengan dasar akta kuasa mengosongkan yang dibuat oleh notaris Siti Nyoman Lorencia kepada kelompok Arnold dan Ferianto, maka preman-preman datang memaksa korban. Ini korbannya Ibu Reni Burhan, ini suruhan Ferianto dan Arnold menandatangani dan mengosongkan. Saat itu korban tidak mau menyerahkan dan akhirnya korban stres dan mengalami kanker gitu, pendarahan dan meninggal pada akhirnya. Nah ini, jadi mestinya kan kalau untuk mengosongkan ya tentu pengadilan dong, ya, eksekusi, polisi nanti untuk membantu pengamanan. Nah ini seorang notaris memberikan kuasa kepada yang memberikan pinjaman, quote non ya, memberikan kuasa untuk mengosongkan. Sudah nggak benar begini, hukumnya di mana? Ya. Tapi itu pun polisi penyidik tidak bisa membaca ini sebagai memenuhi unsur pasal 263, 264 dan 266 dan penggelapan. Orang korban ini Ibu Reni Burhan menyerahkan 2 sertifikat kepada komplotan mafia tanah Arnold karena dijanjikan membeli tanah 28 miliar. Tapi ternyata akta yang keluar adalah pinjaman utang dengan 2 sertifikat. Lantas sekarang sertifikat sudah dibalik nama berpindah tangan. Saya katakan penyidik, itu kan sudah terjadi penggelapan. Sertifikatnya sudah berpindah tangan dan uang tidak seperak pun dinikmati oleh korban. Nah, masa begitu saja pun penyidik tidak tahu? Saya nggak yakin penyidik tidak tahu. Penyidik tidak mau ya. Penyidik tidak berpihak kepada pemberantasan mafia tanah, ya. Bukan penyidik nggak tahu. Ya. Coba, Rizka sampai bingung kan, speechless, nggak bisa lagi ngomong kan? Ya. Karena bukti yang dikumpulkan itu lebih dari cukup. Dan bukti ini adalah kami yang mencari. Karena sebelumnya waktu ibunya melaporkan tahun 2018 sebelum meninggal, ini di SP3. Ini rekening nih Kak? Ini rekening. Jadi boleh dilihat nih, seolah-olah tanggal 29 November 2017 ada uang masuk dari komplotan mafia tanah 3 miliar sama 4,8. Di saat yang sama tanggal 29 hanya beda menit uang sudah ditarik Arnold 230. Dan ini kemana uang itu dinyatakan oleh penyidik di Harda Unit 1 adalah ke Arnold. Di saat yang sama uang itu lagi dipindahkan ke nama Harimurti Susanti Setio antar cabang. Seolah-olah dari Reni Burhan 5,3 miliar sama 150. Ini siapa Harimurti? Itu adalah kuasa daripada Ferianto yang komplotan mafia tanah. Dari mana Ibu Risma tahu? Karena ada somasi dikirimkan kepada Ibu Reni Burhan. Jadi sebelum Ibu Reni Burhan ini diintimidasi, dipaksa mengosongkan lokasi, Harimurti sudah mengirimkan somasi untuk membayar utangnya. Dan apabila tidak dibayar 3 bulan dari November ke Februari 2018, maka tanah akan dikosongkan. Tapi memang benar ada proses pinjam meminjam itu Kak? Prosesnya secara akta. Dan aktanya sudah dinyatakan tanda tangan korban Reni Burhan non identik. Berarti kan tidak ada. Karena niat daripada korban Ibu Reni Burhan almarhum menjual tanahnya di Jalan Benda Kemang, bukan meminjam. Nah sekarang Rizka pakai logika, kalau memang Reni Burhan meminjam uang 7,8, kenapa uang itu saat yang sama kembali ke para kelompok mafia? Dan coba lihat di sini, tanggal yang sama, saat yang sama, saldo rekening Reni Burhan kembali 28 juta. Sama dengan semula. Berarti Reni Burhan almarhum korban mafia tanah tidak menikmati uang kan? Baik sebagai penjualan 2 sertifikat ataupun sebagai utang. Berarti kan akta yang dibuat notaris itu ya sudah jelas palsu. Atau isinya keterangan yang diterangkan akta otentik itu tidak sesuai dengan kebenaran. Dan ini tidak menjadi pertimbangan dari penyidik ya untuk itu. Saya menjadi bingung. Terakhir penyidik mengirimkan SP2HP ke 10 kali surat pemberitahuan
perkembangan penyidikan sudah 10 kali. Tapi penyidik masih kebingungan menetapkan tersangka. Lah tersangkanya kan mafia tanah itu. Ada di lapas Atau minimal yang atau notaris. penerima uang itu Iya, kan. penerima uang itu Arnold, istri Arnold, dan itu sudah residivis. Sudah ada putusan, ada 2 putusan pengadilan yang sudah inkrah dilaksanakan. Jadi kembali lagi saya katakan ya, semua itu di Republik ini memang mahal harganya kalau perkara-perkara yang dipegang itu adalah perkara-perkara yang tidak uangnya tidak ada. Pro bono. Ya gitu. Ya. Jadi tidak kekurangan bukti. Saya mengatakan ke penyidik, ini sudah melebihi daripada alat bukti yang ditentukan KUHP pasal 184. 2 bukti kan? Coba nanti tanya dulu sama ahli pidana Jamin Ginting, Petrus Balapationa. Tanyalah. Itu 2 alat bukti cukup. Keterangan ahli. Alat buktinya sudah lebih 20. Labkrim. Laboratorium forensik. Nah itu penyidik mengatakan karena sidik jari cap jempol Reni Burhan itu diserahkan oleh notaris identik. Jadi sekarang mereka bingung identik. Saya katakan sidik jari itu di mana diambil? Ini kan mafia sudah terstruktur. Pada waktu ditunjukkan video, seolah-olah ibunya menempelkan sidik jari dan tanda tangan. Saya katakan apa yang di sidik jari? Dan kalaupun sidik jari itu identik, itu bukan bagian yang diterangkan dari akta. Itu adalah pelengkap, bagian tak terpisahkan tapi lampiran. Bukan yang ditempelkan di akta. Kalau orang membaca bisa baca tulis, dia tidak pakai cap jempol, tetapi tanda tangan oret-oretan. Tetapi kalau dia tidak bisa baca baru. Nah jadi sidik jari ataupun cap jempol yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris semenjak 2014 itu pelengkap dan tidak membuktikan menjadi sah atau benar isi daripada akta yang tidak benar. Contoh misalnya Reni Burhan almarhum dipinjami uang 7,8 oleh Arnold. Nah sekarang ada tidak uangnya diterima? Ternyata kan tidak ada. Karena uangnya di saat yang sama mereka ambil lagi kan. Nah mereka ambil lagi 7,8 di saat yang sama tanggal 27 November. Beda menit. Beda menit uang menjadi 28 juta dari 7,8 miliar. Jadi saya bilang tidak ada yang sulit bagi penyidik. Unsurnya terpenuhi, pasal-pasalnya jelas, pasal penggelapan hanya memang saat itu penggelapannya penggelapan terhadap benda tak bergerak. Ternyata kan ini lebih tepat menurut Ibu Dr. Eva Zulfa UI, lebih tepat penggelapan benda tak bergerak karena sertifikat. Ya katakan itu kan tinggal disesuaikan. Pengembangan fakta kan tidak sulit. Karena tadinya dilaporkan penggelapan tanah dan sertifikat, ternyata yang digelapkan sertifikat, ya tinggal dirubah pasalnya kan sesuai dengan pengembangan hasil pemeriksaan. Jadi kembali lagi saya katakan di Republik ini kalau perkaranya itu keluarga menteri, artis, orang penting, gampang. Tapi kalau perkara itu masyarakat biasa, apalagi tidak punya uang, perkara pro bono, apalagi yatim piatu, ya menjadi sulit. Tapi saya tidak pernah putus asa. Kemarin saya diperiksa oleh Propam, karena saya laporkan juga ke Propam Polda Metro Jaya, Paminal. Saya laporkan, saya katakan semua seperti yang sekarang ini. Ya. Ya. Tapi apa yang kakak lakukan terkait dengan expose di media itu sudah kakak lakukan dari 2021 kan? Iya. Dan ini sudah ulang tahun ketiga. Ya, tepatnya kalau Februari 2021, sekarang Mei, LP-nya ini laporan polisi di Polda Metro Jaya berulang tahun 3 tahun 5 bulan. Dan kita semoga tidak berulang tahun sampai keempat ya. Iya, semoga tidak demikian. Saya masih tetap percayalah kepada penyidik ya, kalau kepada kepolisian mestinya ya. Kalau instansi pemerintah kepolisian Republik Indonesia, apalagi Pak Kapolri ya, Pak Kapolri, Pak Sulistyo mengatakan presisi ya, ya harusnya hal-hal seperti ini penyidik sudah lama menetapkan tersangka, apalagi terduganya terlapornya adalah residivis yang di bidang yang sama loh, modusnya itu adalah penipuan sertifikat, harusnya tidak ada yang sulit seperti itu. Jadi saya tentu berharap Hukum ID media kalau bisa mohon mengkonfirmasi kepada Bapak Kapolda, Kapolri, Kabar Reskrim dan juga kepada Menteri Badan Pertanahan ATR Bapak AHY, kalau ini nanti dinyatakan perdatanya sudah dinyatakan tetap tidak sah sertifikat dan dihukum para mafia itu membalik nama kembali, maukah Bapak Menteri BPN ATR
untuk membalik nama kembali kepada ahli waris almarhum Reni Burhan seperti yang dilakukan Pak Menteri kepada Nirina Jubir. Nirina Jubir. Itu saya satu titipan, tolong ditanyakan. Ya, nanti kami akan coba sampaikan, Kak. Ya. Terkait dengan kasus yang Kakak tangani ini kan salah satu kasus Kakak yang sangat berat. Betul. 3 tahun 5 bulan. Ya. Dan pro bono. Pro bono. Kakak nggak takut gitu head to head dengan mafia tanah karena mereka kan sudah rapih banget mainnya, terkorporasi malahan. Dan mungkin ada backing apalah yang mungkin udah pernah datengin Kakak kali backing. Ya, saya selalu begini, Rizka. Saya percaya betul dengan perlindungan Tuhan. Saya percaya betul dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 5. Tuhan itu pelindungku dan gada di tangannya melindungi aku. Kalau tanpa Tuhan mungkin aku sudah lama mati mungkin. Tidak akan bisa lagi menolong korban malapraktek, korban mafia tanah, korban-korban lain. Tapi Tuhan, puji Tuhan, aku masih tetap sehat, bahkan lebih bersemangat saat ini. Kenapa? Aku mengandalkan Tuhan. Aku selalu berdoa. Aku bilang, Tuhan tolong lindungi ini. Aku membela anak-anak yatim piatu. Tugasku adalah membela seperti Engkau tugaskan. Tapi ada memang kalanya sebagai manusia biasa. Aku kadang-kadang itu pernah satu ketika hands up. Saya panggil anak saya dua-dua. Karena ini 2 anak almarhum ini anaknya temannya sahabat anakku di high school waktu SD. Makanya saya mau bela ini. Saya bilang, Kak Angel, Bang Martin, Mami sudah hands up. Ini nggak bisa lagi lawan polisi. Apalagi sekarang mafia seperti bergerak ini. Mereka udah pakai pengacara sana, pengacara sini. Saya tahu lah. Ya kan yang dipakai siapa, ahli siapa. Kalau Mami menyerah, biarkan aja tanah diambil sama mafia. Bagaimana temanmu si Marcella sama si Nudia. Jangan Mami, kasihan katanya. Jadi saya selalu berpikir kalau ini terjadi pada anakku, terjadi pada saudaraku, dan mereka orang lemah tidak memiliki pembela, bagaimana? Jadi aku selalu bilang, Tuhan berikan aku kekuatan, kesabaran, dan tetap berpengharapan kebenaran pasti bisa ditegakkan. Sama Rizka dengan malah praktek. Zaman dulu orang bilang, aduh nggak mungkin bisa lawan ID. Malah praktek itu sudah nasib takdir katanya. Tapi coba cek sekarang. Saya katakan saja MMC, Rumah Sakit Pertamedika, Rumah Sakit RSUD Pringadi Medan, dihukum PMK. Dan sekarang kalau kita minta ahli dari ID, sudah diberikan ahlinya. Jadi saya yakin dengan kerendahan hati saya, Tuhan pasti tolong lah. Hanya memang jalannya berliku, panjang berputar karena tidak ada uangnya. Kalau ada uangnya gampang semua beres. Tapi ketika tidak ada uang, memang butuh stamina, butuh keteguhan hati dan kesabaran. Tapi pastilah kebenaran nggak bisa dikubur lah, nggak akan bisa dibeli. Ya kalau masalah tadi takut kata Rizka, ya sebagai manusia tentu aku ada takutnya. Tapi aku selalu bermohon Tuhan lindungin aku, tutup bungkus aku Tuhan dengan roh Tuhan supaya orang-orang jahat tidak bisa mempan untuk melukai aku. Aku selalu hanya itu yang bisa kulakukan, hanya 2. Bayangkan Rizka melawan mafia loh. Ini perdata pidana harus kulawan kan. Rizka pernah lihat dulu bagaimana anak-anak itu baru diinterview langsung di SP2HP dikirim ke kejaksaan. Saya kepung Kapolres Jakarta Selatan kan. Pasal 167 anak itu besar di situ, kapan dia menyerobot, kapan dia menguasai tanpa hak. Nah hal-hal seperti itulah Rizka yang membuat aku. Tapi kan Rizka lihat kan aku tetap sehat kan, dan semakin bersinar dan semakin muda kan, bersemangat kan. Nah itu Kak, apa harapan Kakak untuk kasus ini dan harapan Kakak untuk mafia tanah yang harus diberantas di Indonesia? Ya, satu harapan saya adalah dalam kasus korban mafia tanah di Jalan Benda Kemang, Ibu Reni Burhan almarhum yang sekarang diteruskan oleh ahli warisnya, agar Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya khususnya unit 1 Harda segera menetapkan tersangka. Karena ini akan menjadi aib besar. Aib besar karena tersangkanya di depan mata, pasalnya terpenuhi, ahlinya sudah mengatakan keahliannya, dan hasil labkrim, itu labkrim dari Sentul, Laboratorium Kriminalistik. Jangan ragukan apa yang sudah dilakukan oleh labkrim. Jadi jangan mencari alibi, sidik jarinya kok identik. Sidik jari tidak akan membuat jadi sah dan benar isi daripada akta-akta yang dibuat notaris. Jadi harapan saya tentu
agar Kapolri, Kapolda dan penyidik konsisten. Sekali membuat Satgas, pertanggungjawabkanlah ada Satgas mafia tanah. Jangan hanya simbol. Satgas itu hanya untuk berlaku buat keluarga menteri, buat artis atau orang yang punya uang, tetapi berlaku juga buat masyarakat kecil. Justru harusnya Satgas itu untuk berpihak ke masyarakat kecil kayak. Iya, ya itu namanya kalau orang pintar the sane and the solent. Sane-nya itu kan seperti itu, harusnya berpihak kepada orang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan, ya kan? Satgas, Satuan Tugas Pemberantas Mafia, keren ya. Satuan Tugas Pemberantas Mafia sertifikat tanah. Tapi ada sambungannya khusus untuk artis dan pejabat gitu. Khusus untuk keluarga pejabat, menteri dan artis. Terkecuali kepada masyarakat kecil, yang apalagi tidak punya uang, yatim piatu dan tidak punya uang, tidak bisa membayar. Untungnya advokat diwajibkan menangani 3 perkara pro bono. Tapi puji Tuhan, seperti Rizka tahu, kantorku mungkin bukan lagi 3 dalam setahun. Tapi tidak kering karena berkat Tuhan ada dari perkara-perkara lain. Amin. Itu Rizka filosofi kehidupan saya. Seperti itu. Baik. Kita berdoa semoga kakak diberikan amin. Tambahan genset lagi. Karena seperti yang kita tahu Kak Risma itu gendongnya 2 genset. Dia nggak pernah capek. Dari Kebon Jeruk langsung terbang kemana gitu kan. Jadi terima kasih kakakku waktunya. Dan selalu disupport ya. Harapannya. Dan satu lagi saya minta tolong ke media ya. No case no viral katanya. No viral no justice. Nah itulah Rizka, bahasa media lah itu. Tolonglah diviralkan kasus ini. Tolong bantu viralkan. Tanya dulu Kapolda, kenapa kasus sudah segini terang benderang. Sampai saya bilang kasus yang sudah begitu terang benderang, pasal unsur-unsur tersangkanya depan mata, kok masih tidak jelas. Nah itu jadi tolong juga ya. Jadi media juga jangan hanya untuk artis, jangan untuk pejabat, untuk masyarakat kecil juga mesti ada media, oke? Ya, akhirnya kami juga diserang kan? Nah itu harus begitu karena tanpa media, tanpa viral katanya seperti Joshua itu kalau nggak viral dulu udah mati aja Joshua itu tertembak oleh Brigadir J. Tapi begitu dibongkar apa yang terjadi? Borok-boroknya polisi terbongkar kan? Tapi itu zaman seri dulu. Kedepannya kita berharap karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada polisi. Kalau bukan polisi lagi, siapa yang kita harapkan? Karena polisi juga melindungi kita ya. Oh iya, itu saya setuju. Walaupun jangan diperpanjang. Iya, jangan diperpanjang. Harapan kita ada perubahan lah ya. Seperti harapan Pak Kapolri presisi. Katanya kan semua bisa dipertanggungjawabkan. Dunia dan akhirat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu.